kata bos mesti ana eko mesti ana sapa hukum pengenan sira kabeh. Allah memastikan pada dirinya sendiri atau Allah mewajibkan pada dirinya sendiri ar-rahmata ing mujudna rahmat. Soalnya yakin ya, soalnya anggar ngaji, anggar soleh, mesti kata hukum ala nafsir. Anggar kowe kok mamang mlebu neraka itu berarti setan. Mantep ae ra bakal mlebu neraka. Tapi langsung mlebu. Gak usah mamang saiki langsung mlebu. Ora usah apa? Ora usah mamang. Lah keliru nih. Terus perasaan setelah iman masuk neraka itu perasaan yang salah. Wis wae yakin neraka itu ora alamatem. Napa? Ora alamat. Ya karena tadi satu gak pegang kuncinya, napa? Terus kita tidak tahu posisinya di mana, neraka itu kita tidak tahu. Nah swarga kan nggo kuncine. Mestine ya sak data napa? Posisine napa? Terusan iki Sherlock napa? Napa terus iki apa? GPS iki. Mosok ana kuncine ora ana alamate kan enggak mungkin. Neraka kita tidak tahu alamat. Mbon akhir roh aku ora roh. Alamatin neraka jelas medhit wis tak jelas. Karena medhit deket-deket situ, napa? Ya kan bakhil qaribun minan nar kan at-taqiyyu qaribun minallah qaribun minal jannah wal bakhilu baidun minallah qaribun. Jadi kalau sampean kepen takok alamatin neraka ya medhit deket-deket situ. Jadi alamatin neraka napa? Medhit. Agar medhit ya sudah deket. Saya di kawasan situ no. Jadi gampang kan kita takok alamatin neraka itu. Nah alamatnya wali ya qaribun minallah ya deket-deket situ. Jadi mau ngaji, syukur-syukur tiap ngaji ke apal ayat yang tak apal, tak wajo, kondang tenang. Apal lo ati, ojo simaan lo ati. Ngumpul lomba. Dawe pangeran eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seorang lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa angzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsaru ila rabbih. Nah, sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Enggak jawab itu. Orang mukmin. Ya, sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya niki masih jalalan ya. Ganggu nek ora paham ya. Mulane sedurunge ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham? Jadi anggar aku kok cocok terus wis alim Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji kan wis padha napa? Ya jadi sedurunge ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha ya wis langsung mulai ngono padha. Ya, lah narasi nau terus pinter neng kere malah ngeklaim ladu dia. Malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur, napa? Kalau baleni malah iki. Saya banyak baca tentang ulumul Quran banyak baca selalu. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsaruna ila rabbih, digiring menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya yuhsaru ila rabbih. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya dhamir sa'an itu dhamir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini. Lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu gambarannya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya ke debat sampai kubu sebelah tadi. Sopoai sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab ahli sunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat, tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya, makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini, saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya, yang khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin, karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya
Baas, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al-mukminuna al-asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu sampai mati seneng. Kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Nah, oke wedi kan mergo ngerti alamatem. Sing akhir sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatem. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun silahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Dunya wis rusak sumpek kabeh ora pati wali. Memangnya dunya ngene iki sing gawe buyutem. Dunya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu. Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merenggot yo ayu, guyu yo ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ora ono salah. Sing duwe ape apa ngono. Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah ngono pangeran kalah lah keleke ning donya. Kode tak ngemelek. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman be kodok. Anggapnya latihan iman be khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman be kodok-kodok sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah sudah, berarti makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al-asun. Maksud tawarai dari ahli tafsir, tawarai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al-asun. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah, orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah, tentu kubu sebelah akan mengartikan makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat. Bimuktado hadil ayat dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kula, masih melepuk ning podium di santri. Nah, terus dibuktekno malaikat nyeksa ini kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon niku jenenge cah pinter Gusti. Wong golek badhe iku cah pinter. Akhire yo wis ora apa-apa langsung. Nah, misalnya saya nyafati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangerane dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ora iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati Tuhan, Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati niku ngamal pun terbatas. Jenengan harus ingat itu lho pangeran. Mbok atur. Pangeran tetap ya falu maya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat juga ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekei, kita tak kei ganjaran salat nganti kiamat. Senajan to saiki wis ra iso salat. Kenapa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah Mu'tazilah ora.
Pangeran kudu tunduk ke konstitusi, batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kentekan pulsa. Jadi kalau pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini iki. Gusti inget loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran ra iso mbok atur ngono ra iso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunia, ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia, juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini ahlussunnah wal jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atihim shay'an illa mim ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau ya datang ya, terserah lah. Misalnya Maja'al qaumu illa Zaidun, ya, atau Maja'al qaumu illa Zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan, itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, Ja'al qaumu illa Zaidan. Masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata ila Zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu nggak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan, kemudian nggak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh iki ahli sunnah, kecuali isi sitok. Ya kan ada betul. Ada betul, meskipun surotan apa? Surotan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggawa syiar Islam kecuali sitok niate mergawe. Kan mesti ada. Nah, itu kan. Nah, mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan manggalladzi asya'indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat blas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Iya. Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini tidak maunya mereka kubu sebelah bodiwa sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada. Itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafa'ah, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kan ning neraka nyafaati sapa kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alaisa lahu min dunihi wa su'ai ka ono syafaat. Qala ta'ala alhamdulillah do hafal Quran. Nah sing bantah ya ora hafal Quran padha wae bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Ngene cara bapak zaman Sugeng, ah delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus, yo. Tambah apa? Gak jurus, padha ora hafale kok bantah-bantah. Dagelan. Ayo dagelan. Lo sering ngambil jak bantah-bantahan tiang, tak tantang. Ya apal Quran, enggak. Apal hadis, enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu kudu imbang. Masa Mike Tyson di musono Elias Pikal. Ya mati no Elias Pikal. Debat itu imbang, nek apal Quran, apal hadis, debat mbek aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif bata ya. Tak ulang ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau ora menangi menangi murid-muridé.
mem fathama tak fathata mem domamu matamu mergo mangkel ora tau ngaji kok ngomong Islam niku sakjane wae ngaji apa mem fathama iki kok sing biasa cangkem elek iso beda mem fathama tahu tak fathata terus tadi agar orang ra iso ngaji kok sok ngiyai kon meja. Melfat sama. Ya sing go. Wong nak trek cangkem elek, sing langsung elek. Dadi apik lali elek. Kakak elek niki. Apa pangeran sepurane akeh tenang ae. Tak lapor pangeran. Eling-eling. Saya ulang lagi, ini penting sekali dalam ulumul Quran. Tentukan dulu siapa itu. Baru nanti ayat itu ini takmim apa khos. Ya, saya ulang lagi takmim apa khos. Jika misalnya ayat dihukum. Saya kan keahlian saya memang nekuni fikih. Misalnya ayat dihukum, saya harus hukum misalnya gini. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasataku. Bahwa perempuan yang ditalak suaminya, maka idahnya 3 kali masa suci. Ya kita harus memastikan bahwa ini mutallaqat benar-benar dalam kasus diceraikan. Ya sudah yang diceraikan itu kalau dia mindawatil haid, masih menstruasi, idahnya 3 kali masa suci. Ini ngikuti madzhab Syafi'i. Nanti ada konteks di mana orang itu tidak mutallaqat, tapi ya tidak bersuami, misalnya suaminya meninggal. Ya ayatnya jangan ayat itu. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhur. Bahwa yang jenis perempuan ditinggal mati suaminya idahnya 4 bulan 10 hari. Sudah kita sepakat. Jangan terus bilang gini, idah itu pokoknya 3 kali masa suci. Ya idahnya siapa? Apa? Idahnya. Nah, nanti tahu-tahu mesti ada problem secara fikih. Problemnya begini. Kira tahu mikir mari terang. Oh ya Allah, sabar. Amin tenang. Sabar. Problemnya kan gini mestinya gue juga tak ngaji tuh. Jadi sunnah Rasul orang yang juga tak ngalim ya sunnah Rasul. Apal Quran ya sunnah, lomo ya sunnah. Jadi meskipun gak fair, kalau gue jabatan ya sunnah Rasul. Tapi sing ngalim ya sunnah Rasul. Milandi, sing gampang apa sing angel? Cangkemmu aku rasa ngomong. Nah, rungono ya. Problemnya begini. Lalu apa semua orang itu haid? Apa semua perempuan itu haid? Lalu kalau mutallaqat sudah tidak haid gimana? Padahal konteks ini. Nah, ini makanya mirip kayak tadi syafaat. Ya yang diidahkan dengan haid ya yang haid. Kalau yang enggak haid ya kita cari ayat yang lain. Dan alhamdulillah kita hafal Quran sehingga tetap tahu yang enggak haid itu maksudnya ayat wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri wallahi lam yakhid. Jadi kalau perempuan tidak haid karena menopause itu iddahnya 3 bulan atau yang belum haid. Paham jelas ya? Jadi ayat itu pastikan subjeknya siapa tentang siapa, jangan langsung diartikan enggak ada syafaat. Dalile surat An'am nomor piro? Biasanya apa ayatnya reswa ayatnya nomor itu. Lihat ayat nomor sekian. Nah, ya iku bunine piye aku. Rata-rata iso ta ora? Ora iso. Lah aku bela kowe ya ora iso pisan. Muatan wong. Ahli sunah zaman akhir ruwet, dibela jebule padha ra isane. Amit tenan. Makanya kan kelihatan kalau syafaat itu ada kan tadi saya ulang lagi ya. Tidak ada syafaat kecuali kepada orang yang mendapat izin. Berarti harus ada aktornya. Orang yang mendapat izin itu harus ada. Dan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, para wali, para ulama. Sama. Kalau perempuan itu iddah 3 kali masa haid atau masa suci berarti ada yang haid. Ya sudah kalau yang haid iddahnya seperti itu. Lalu yang enggak haid ya kita carikan karena pasti ada orang yang perempuan itu sudah ada haid. Nah itu ayatnya wallahi ya isna minal makhidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuna salasatu asyhur wallahi lam yakhid. Paham ya? Jelas ya? Artinya kita jelas. Ojo kok pepe hafal ayat itu terus pokoknya namanya iddah 3 kali masa suci. Terus ayat arba'ata asyhur wa asra lebokno ning.
Terus ada masalah lagi, perempuan yang hamil itu tidak haid lagi. Nah itu masuknya ke ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadna hamlahun kalau hamil. Jadi ada sekian ayat tentang syafaat ada sekian ayat. Nah kebetulan kubu sebelah dan juga Anda podo-podo rapal lagi repot. Mulane bela ahli sunnah ini ya rugi zaman akhir. Siti bilang ora ora. Ngapa los kan sekaru-karuan. Loba menangan mata ngomong waduh. Lah sing ora paham ya Eropa ya kalah. Malah kalah membido Gus ora loba. Yo kalah kono lumayan untuk umroh. Aku mulane kudu mlebu swarga rugi yakin akan mlebu swarga. Wis lomba ra menang ya ora apa. Ning donya ora pati dimulyakno wong tekan mati kok mlebu neraka yo apa-apaan. Aku lah dari rencana ra gelem. Ora pantes wong ngapal Quran ben neraka ora pantes. Kene malaikat Malik gak ngurmati Quran tuh. Saya repot nak dites ya tuh. Balik keren nih. Apa lo ayat iki? Kayak diseng ayat iki waca wah pusing. Ma balik wali biru qomahum bidaru jauh ilaihim minus. Saya ulang lagi ya. Jadi kalau kamu ingin alim tafsir itu tadi ya. Aktor itu pastikan siapa. Yang headnya salah satu guru itu siapa mutolak. Mutolakot yang idahnya salah satu guru siapa ya yang masih head. Kalau yang masih head gini, yang sudah agak head lagi, ya sama. Yang dapat syafaat itu siapa? Al mukminun al asun, orang mukmin yang basir. Karena kalau orang kafir sudah jelas mansus mukhalladina finnar, apa dia abadikan di neraka. Terus orang mukmin yang wali gak perlu syafaat karena memang sudah di surga kan gak perlu syafaati. Mana ada seorang ulama itu ngendikan gini, Ustaz anak soleh sing tenanan jawabin gak ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Ini juga Kanjeng Nabi akhirnya ramu bumbu swarga perkara ini nyafaati ra jelas-jelas. Jadi kita itu gak ingin syafaat bukan karena sombong, sungkan ngel-ngelo Kanjeng Nabi. Nah, misalnya mudik sempuh wojok, coba dibuat nih pangeran nang bumi NTT. Nah, misalnya Kanjeng Nabi cek nyafaati ning kawasan Medina. Anggere bumbu swarga tesih Kanjeng Nabi. Terus nyafaati wong Jordan, wong Malaysia, di Jakarta tesih wonten setunggal. NTT, amine munik. Wah, akhirnya moro-moro. Tanya ke Gus Warga kan wis gak ngel-ngelo. Jadi ana ulama itu sing aku ben saleh tenanan ben langsung swarga. Ora kok perkara ora buta syafaate Nabi ben ra ngel-ngelo. Kulo rada setuju, menarik cara kula niku. Mulai sebenarnya gugus, karena ada di wali suka dirapi, mohon pasrah nopo lama. Akhirnya mudik bogolai terus kayak sentimen ber. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi kalau ada satu kalam, saya ulang lagi ya. Kalau ja'al qaumu illa zaitan, maka istisna ini pasti ada gunanya. Ya memang beberapa masyarakat datang kecuali Zaid. Syafaat itu tidak ada kecuali dapat izin. Berarti izin syafaat itu ada gitu. Paham ya? Izin syafaat itu ada. Ojo kok terus muni ora ana syafaat itu kesimpulan konti, ngono. Paham? Dong toh? Berarti aswaja? Ya aswaja. Enggak usah training kan? Enggak usah training. Ojo training balione gede jebule trainingnya ra mutu. Balione gede kursus aswaja. Boleh ngomongin strategi politik. Kita nggak boleh kalah sama sebelah. Ini kursus aswaja, kursus politik. Akeh semuanya. Ya mereka kabeh ora kok. Ya saya ulang lagi ya, itu harus begitu ya. Jadi ayat itu harus seperti itu. Jadi mutolakot itu ada yang mindawatil haid, ada yang tidak. Kalau mindawatil haid idahnya salah satu guru. Lalu ada orang yang jenisnya ulatul ahmal yang sedang hamil, itu idahnya ayyadhana hamlahu dengan melahirkan. Ada yang sudah ada haid kayak monopos, ya idahnya 3 bulan. Itu ada sekian kemungkinan, ya sudah statusnya dikembalikan ke statusnya, jangan ditakmim. Pokoknya yang namanya idah 3 kali masa suci. Ini untuk ilmu konti. Kok mau jujur ini pokoknya. Mati nak goblok kok jadi aja. Biasa wae digodewi ning omah. Apa? Goblok kok diajak-ajak. Bahaya. Makanya Imam Suyuti berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asur. Kenapa dikatakan mukmin?
karena masih ya khofun, khawatir ketemu Allah dalam keadaan maksiat. Nah, khawatir ketemu Allah itu nggak siap, itu artinya dia percaya adanya pertemuan. Berarti dia mukmin dengan kebangkitan. Beda dengan misalnya orang ateis, ngalami ya khofun apa enggak? Enggak kan? Karena mereka yakin enggak ada ba'ats. Itu cara berpikir Imam Suyuti. Wal muradu bihim al mu'minun al asu. Jelas ya. Jadi contoh Saleh wis maju. Mohon wis mandek. Saiki ganti ayat wala tatrudil ladina ta'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Dia secara balaghah hudat itu anggap saja ujung, asyi juga ujung. Jadi kalau dalam bahasa mana saja itu baina huma gak dihitung Gus Afif. Makanya kayak ojo terus mendingin. Berarti sing wajib mau sholat subuh be asar bahmu. Quran membahas esok sore. Ya ora ngono cara balaghah ora ngono dul-dul. Maksudnya ngomong ujung ambek ujung. Jadi tarafail waktu napa? Tarafail waktu, dua ujung waktu. Makanya sholat itu tetap 5. Engko nang kowe terdalil ayat iki. Sholat itu penting pagi, sore. Berarti mau subuh, mau asar. Aliran sesat. Tawari balaghah ya. Jadi cara balaghah itu kan ono dzikrul ba'di wa iradatil. Itu logikanya gini. Logikanya itu ya seperti tadi. Allah ngitung ujung sama ujung. Makanya Syekh Nawawi itu tak biji wong apik tenan. Padahal beliau wong Jawa. Justru wong Jawa itu barokah. Nak ngarang itu tak Jawa itu paham. Mergo bahasa Arab Syekh Nawawi Banten itu kan rodok Jawa, Gus. Jadi ora bahasa Arab kaya wong Arab itu. Dene ra paham tafsirune kebangetan maksudnya kan sajane bahasa Arab itu gampang. Tapi aku mau dadi wong Arab maca tafsir munir yo bingung mergo bahasa Arab rodok Jawa. Lho kacau bahasa Arab Indonesia kan kacau misalnya Al-Jami'ah, Al-Islamiyah, Al-Indonesia. Cara orang Arab kan bingung. Piye terkipe? Al-Jami'ah, Al-Islamiyah. Itu mesti bingung. Bahasa Arab itu bener, tapi cara orang Arab itu bingung. Karena perasaan orang Arab orang Jawa beda. Karena pikiran orang Indonesia kan universitas itu Jami'ah. Islamiyah itu yang Islam, Indonesia itu bangsa Indonesia. Ya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kan ya beda. Mau sifat muqaddamana kan beda. Tradisinya beda. Tapi alhamdulillah ya sudah seperti itu gak apa. Dalam Indonesia itu paham. Wong Arab sesuai ya paham. Anut wong Indonesia. Anut wong apa? Sama saya tak bedai. Tidak, ini jawab saja. Kira ditakoki wong agama mau buka jawab ya? Islam kan? Islam. Oh, seperti bener. Terus saya ini cawe itu ditakoki agama mau Islam kan? Karena masdar. Kenapa? Masdar itu bebas mudzakkar, bebas muannas. Tapi sekali pakai isim fa'il, ya sekali pakai isim fa'il. Anak kamu perempuan, semoga jadi anak solihah kan itu. Kalau lelaki semoga menjadi anak soleh. Ya begitu. Ada muslim, ada muslimah. Ya kan, ono hadirin, ono hadirat kan. Baik-baik lah. Makanya kadang ono mubalek gaya, assalamualaikum waalaikumsalam. Itu latihan bahasa Arab itu barang. Itu sebagian yang hadir kan perempuan ya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Lah nek nuruti ngono malah kowe kesel ya, karena tadi wong wedok ketemu wong wedok terus assalamualaikum nak sito. Nak loro alaikuma kan dia keselen. Keselen ora kira-kira. Mulane ora usah ngono. Nah ini penting ya secara bahasa. Sehingga di surat Waqiah, makanya sama turun sama Syekh Nawawi. Di surat Waqiah itu pangeran ngitung itu ya ujung ke ujung. Misalnya di surga itu surat Waqiah ya fi sidrim makhdud wa talhim mandud. Nah, wa dhillim mamdud wa ma'ud. Kak sing terusane iku fi samulnya fi sidrim makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa faqiyatin katsira la maqtu'ati ulam. Itu apa mencontohkan itu sidrin. Sidrin itu ya pohon yang daunnya itu kecil sekali. Jadi asidru kinayatun anil asjar sing yang kecil sekali, sing sohirun auraquha kira-kira gitu. Yang kecil sekali apa? Daunnya. Nah di situ terus Allah menyebut daun pisang, apa? Daun pisang. Jadi di situ disebut itu hanya sidrun, kira-kira orang Jawa jari ini ke Jawa maknanya widoro, padahal ora roh. Ya dikira-kira, padahal widoro ora enak buah. Tapi intinya itu kinayatun misalnya anil asjar yang qalilun apa yang sohir ya, yang sohir apa auraquha. Yang kemudian yang satu contoh pisang itu mewakili partai apa? Yang daunnya besar atau lebat. Kira usah protes. Kok ini nggak ada anggur? Kok nggak ada apel?
Jadi pokoknya Allah ku cerita ning swarga iku ana jenis buah sing mulai daunnya paling kecil sampai sing paling besar. Lah wis koyo ngono iku bil qadati wal asidong. Dong. Pinter berarti. Maju. Jadi selalu ada ilmu untuk memberi penjelasan itu. Diambil ujung sama ujung. Makanya sebagian ayat aqimis sholata tarafain nahari wa zulafam. Itu bukti kalau teori itu benar. Makanya ayat ini yang jadi pegangan. Kamu kalau sholat ya ada bagian ujung siang dan ujung malam. Sebab itu 5 itu keduman. Lah ayat ini kan terus kowe nakalan kan pagi sore. Kowe ora ngono, ya gobloke jadi terusno ya lereni saat ini. Maksudnya itu godat makili ujung. Asih makili ujung. Lah salat itu menghabiskan 2 ujung. Tarafain nahari wa zulafam. Sing khotib bingung Mas, torofian. Kadang khotbah deh. Kadang khotib ya engke, wong ayate ra apal kok. Ya tahu ono khotib ku sing lho. Sing piye sing falanu khiyanahu mo falanu kai falanu. Lah ya babar ora apal ora sama ta iku. Falanu khiyanahu. Falanu. Dari wah kita berburet. Iku teke sing buruk. Kitab disalahno. Masih kitabe buruk. Lho aku ora ono kitabe iso maca, Pak. Menedek buruk ora ono kitabe. Ya iso maca to ngapal man amila sholiham min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyanna. Barang buruk di alasan fala anu. Lah wis tuwa khotbah pamer sing umum mak wis semua pokok-pokok ae. Alhamdulillah salat terus bar. Karo dene khotbah suwi-suwi ku lha opo. Lho enak lho khotbah, dawuh Nabi malah enak. Alamate wong alim ku nak khotbah cepet, nak salat suwi. Dadi enak to khotbah cepet ae. Dadi kok enak sakjane mergo ora iso. Tapi kok diwa alasan jare Nabi alamate ngalim jare Nabi wong cepet salate. Salat suwi diakali, nak maca surat kesuwen ra iso ya sujude sing suwi. Kan gak modal. Nah, nak nasib apik darah pali, mergo sujute. Suwe. Ya nasib-nasiban. Juga lewat melarat tuh. Nak nasib pemapik jagep zuhud. Nak nasib pemelek jagep ilmu ra barokah. Mulane uripe kangen. Wong kan nasib-nasiban tuh sebetulnya. Wong nak nasib lagi apik. Kalau wong alim maca kitab keliru, wong mesti darani sabkul lisan. Tapi nak kue bener. Pas bener sabkul lisan. Aslinya ra iso. Tapi pas bener saudarane. Nak salah dagep tenan. Nak bener sabkul lisan. Tapi nak terkenal ngalim. Nak bener dagep tenanan. Salah sabkul lisan. Kowe penak. Dadi nama lagi apik. Ya toa kumpul rondo ayu. Nak sing seneng ya dakwah, dakwah. Nak sing ra seneng was malaikat babon. Oh, nasib penting, nasib penting. Yo, pol nasib. Ben lagi senengi wong ngono, para pejabat darani dakwah, dagem bina, semuanya nasib lagi apik. Tapi nasib elek dagem golek-golek yakin. Tapi sing roh sapa wis terserah pengen ben nggo rame-rame dunya napa. Ya wis roh jelas ya, dadi iku jenenge mimbabi dikril apa? Dikrul ba'di wa iradatil qaul kata wa fi sidri makhdud wa talqin. Dari talqin itu kan semacam buah pisang, buah kurma. Artinya kurma itu kan apa? Daunnya kan besar. Kalau di Indonesia mungkin contohnya apa? Pisang. Nah, sidrin itu mewakili partai apa? Yang daunnya kecil. Jadi itu bukan berarti di surga hanya ada sidri makhdud sama talqin. Lah nang ngono ya enake apa nih suwarga? Paham ya? Jadi itu diambil taraf apa ujung sama ujung. Jadi kalau ngaji jalalan Gus Pak mulai wong ikok kiroati sampai sing juara MTQ. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Terus dhewe ya. Mulai sing ra iso pidato sampai sing profesi ini. Ono kabeh. Sing rajin mboten sampai sing ono kabeh. Ya itu jenenge apa ngambil apa? Ora apa terus ngaji mau wong loro ngono maksudnya. Paham. Jadi kok natus. Lah iya, ora kok terus ngaji wong loro til juga.
Dong ya. Dong pinter. Ganjaran gua akeh tenan. Mintro enggak menagi. Just tenan. Pokoknya yakin pengiran anak indah doni abdi. Pokoknya yakin. Ya jangan menolak orang yang berdoa waktu pagi dan waktu sore. Agak baik torof, nama? Torof. Jadi ya sudah seperti itu. Kayak fala takul laguma ufin. Kalau menyakiti paling ringan ufin saja gak boleh, apalagi yang lebih. Ya kalau ujung dan ujung saja harus, apalagi di tengah-tengahnya. Ya, makanya seperti itu. Cara berpikir seperti itu. Nah makanya ini kalau suwon sebagian sing ngaji kula kudu anut ayat ini, tapi sebagian yang lain mungkin ada ayat yang lain yang mungkin jadi manhaj. Dan itu yang menjadi ketakutannya Mbah Mun, bapak saya semua. Semua orang alim pasti punya ketakutan seperti ini. Ini ngono tenan, awas ya nak nyelayani iki neraka tenan. Kita kan dihadapkan dua pilihan yang membingungkan. Nak ono santri atau umat atau siapa saja yang nakal. Dia ingin ngaji misalnya. Wong tuane cerita nak iki nakal. Kita kan dihadapkan dua pilihan. Satu menerima. Nah, cara bapak dia jenenge kiai bengkel. Bengkel. Jenenge kiai iya Marasi. Kiai marasi. Wis marasi nak siap nak tangani cah nakal ya rasa dadi kiai. Terus ada kiai yang protektif. Kayak balik Tuhan. Karena dia nama ya. Nama jadi golek iku. Nama. Wah, ya elek-elek aku. Padahal sebetulnya api pas-pasan, tapi kan pikirannya kan apa? Ya justru api pas-pasan itu sekali elek tuntas. Nah itu problem. Makanya saya termasuk kiai yang nggak setuju kalau saya untuk diri saya sendiri tanpa ingin kritik yang lain. Itu haknya mereka. Sementing sok nak ketemu pangeran tanggung jawab. Misalnya gini, ada pondok, misalnya Gus. Nah ini nggak apa-apa, ini urusan publik. Orang salah paham pun. Sementing wanita tanggung jawab yang kersane Allah Subhanahu wa taala. Cara Fatul Mu'in nak ngarang kan. Wa hadza madzhabun al-qawahabi. Ini mazhab yang saya siap ketemu Allah. Ukurannya mazhab kan gampang. Kamu berani enggak ketemu Allah dengan mazhab itu? Nah, ada orang yang misalnya pondoknya ingin steril, misalnya pondok unggulan. Syaratnya harus dihafal 10 juz. Terus iso maca kitab. Penting meneh bayar uang gedung mampus 10 juta. Jayane nomor 3 padahal itu yang penting. Dan ketara ora kedulnya dadi di modus pertama ke apal 10 juz. Berperilaku baik, jebule nomor 3. 10 gedung 10 juta. Sajane sing penting iki cara yayasan. Kan kira-kira sing penting itu nomor 3 kira-kira. Aku ora mari ke seudon. Nah itu ya baik, sebaiknya mungkin itu jadi unggulan betul. Artinya iso direli kan, iso direli, iso hafal Quran, tamat SD hafal Quran karena bayar ya larang. Terus jenis yang bisa bayar itu artinya kan orang mengkas-mengkis kan. Nah tapi nak santri melarat kan, ngomong tuane di Malaysia, anak ekon mulai ngomong ngaji, Mbak Yuni Rabi mulai apa jadi pelayan, ribet kan rapal-rapal, terus goblok melarat kan rapal-rapal. Lagi wis cerdas. Di dia, sing bina ya tenanan Gus untuk gaji 2 juta ya. Untuk tenanan oleh bina. Ya UMR ya semuanya. Tapi pertanyaannya, nanti kalau kita ketemu Allah, kemudian sing daftar itu, ya kula badhe mondok, kuat kula namung urun gula 2 kilo. Anak kula nggih dereng nate ngaji. Riyen niku geng-gengan wis saniki kepen tobat. Terus kowe iku nak nolak, iku mlebu ayat wala tatrudi ta ora. Jangan menolak orang yang iman. Tapi kalau kamu tidak menolak, kowe kan memakani guru-guru, macam-macam. Itu 2 hal yang kita pasti ketemu pengiran itu wedi. Kowe nompo, engko nak cai iki dadi ngontaminasi sing bener yo repot. Terus kowe nganggo kaidah darul mafasid muqaddam. Saunu limu. Problem. Memang ya seninya di dunia. Lho kowe mondok ada ono seleksi yo nak kowe ketemu kiai iso nerangno, ketemu pengiran ya. Ayo, ketemu kiai saya nerangno. Ketemu pangeran. Ditolak. Iku ya umatku, iku ya gaweanku, udah mbok tolak. Alasanmu. Terus piye jatuh? Kabeh muni ngene, Gusti, kula damel santri unggulan. Pangeran jebok sedaya unggulan. Tapi mbok tampa kabeh, kowe ora sadar kapasitas yo kliru, wong utekmu pas-pasan. Kemampuane pondokmu pas-pasan mau wong 50 kok nampa wong 200.
Kan ya overload terus. Akhirnya orang ke rumah. Repot Mas. Maksudnya itu serasa mbok pikir. Sengko ketemu pangeran bener di ngono. Catokan serasa berdebat. Tapi yang jelas saya termasuk orang sing jadi sisa-sisa pesan yang pangeran. Kulo rawani. Are rawani wis. Ora ya ramari ora mikir. Bang ini gitu, misalnya ngaji jalan ukurannya apa coba? Sajane perlu ana pelaturan sing oleh belajar tafsir iku sing fikih mapan. Operator iki kena piro? Oh, tereliminir kabeh kan syaratnya orang ngaji tafsir setelah apa? Mabadik tamat kan gitu. Takrib tamat. Makanya di Al-Azhar itu unik. Ini cerita ya, saya tidak pernah di Al-Azhar tapi sering dapat cerita. Al-Azhar itu karena didirikan para ulama-ulama top. Itu ada misi dakwah gimana? Misalnya orang yang dari Mekah harus hafal Yasin. Dari Indonesia masih harus hafal Yasin. Tapi uniknya yang dari Cina sekedar maca kulhu iku lulus. Mereka dianggap benih-benih hidayah di daerah komunis. Jadi kira-kira kalau kamu punya pondok modern, aturannya harus seperti itu. Misalnya kalau daerah santri ya, Sarang, Sedan, misalnya daerah Munib, ya sudahlah harus gini-gini karena ini daerah yang sudah mapan. Tapi kalau aku di santri kok NTT, ya bisa apa? Ya bisa syahadat. Pernah sholat? Belum? Makanya apa? Ya anjing. Nah aku nolak jadi kafir meneh. Nak nompo ya rodok wajib. Mau nang santriku diwarai ya. Tapi aku yakin nak dalam konteks yang ini iki, nak tak tolak itu mau bayat walah tak terudi. Karena ini awal hidayah di daerahnya dia. Tapi nak koyo Munib tak tolak, Sedan tanpa Munib kan aman. Malah Jokono dene masalah kan. Jong ya. Alhamdulillah itu pinter. Aku maju tenan ngaji iki maju. Jadi yang penting kita tahu filosofinya pangeran. Pokoknya pangeran dawe kamu jangan menolak orang yang begini. Makanya kita harus punya ketakutan. Mulane cara kula bukannya memuji bapak saya enggak. Cara kula tetap setuju. Harus selalu ada kiai-kiai yang profil. Syukur-syukur kancanan Gus-gus sing rodok jadab-jadab iki. Di NU itu kan lengkap loh sebetulnya khazanah kita. Ada kiai yang hanya ngendikan akhlak terus kayak Muhammad Pasuruan, ada yang ngendikan makhluk gak Arwani. Ada yang nunggu nakal-nakal kalau Gus. Kita itu paling banyak khazanahnya. Karena ini semuanya umatnya Rasulullah, silakanlah dipimpin macam-macam. Ya ono sing ngurus wong bagi pidato Tuhan misalnya enggak apa-apa kalau itu kebaikan. Cuma aku produk ini nyejajar tua bagi Hamid Wir kisah tulisan. Jadi aku di lebon itu keliru lah. Itu kesalahan terbesar saya dalam hidup. Permana ya? Artinya gini loh guys. Misalnya Gus Afif di Pondok Unggulan, Kiai Mansur di Pondok Unggulan. Yang daftar di situ harus sudah hafal Quran 10 juz harus gini-gini. Kok nolak orang NTT tanpa solusi kecuali dengan solusi. Aku yakin dihisab pengira. Kecuali dengan solusi. Dengan solusi gini Kiai Mansur berhubung pondok wis elit, terus Kiai Mansur elit. Wah, rai ngene iki pasti ngajine Munib. Terus Munib ditelepon. Iki ono santri NTT. Raine mirip mek kowe. Iku ae, ben ngaji mek kowe. Lah soal biayane saya iku tahun pertama aku. Jadi aku ya kepengen dakwah. Terus Afif yang ngono tahun kedua aku nih. Terus Munib isen dhewe ya tahun ketiga. Tapi nak nolak bil kuliah aku yakin dosa. Orang mungkin dosa, aku yakin dosa karena menolak orang yang mau mencari hidayah. Karena nggak mungkin Islam atau fikih membenarkan menolak orang mencari hidayah. Tapi menerima tanpa seleksi dalam konteks modern kan nggak mungkin. Ya, misalnya terus bocah babal kedua terus yang Pondok Unggulan, suara popo. Lu pernah ini ada seorang keamanan pondok cerita saya. Kebetulan yang nakal ini akhirnya minta perlindungan saya tak. Hasil dia mondok ijek dua sisa whisky. Ditakoi mbek aman. Lah ini kok ada whisky? Oh, sisa dulu. Jadi dia berangkat sik gowo. Lah sisane iku go kenangan. Akhirnya ya aku dek kebijakan yuk. Ya ini misalnya seperti itu. Jadi pengalaman keamanan pondok itu yang macam-macam. Ada yang lucu lagi di pondok besar itu kalau sudah di stasiun tuh, sejauh itu jilbaban, itu kadang sudah celananan kau. Kita kok soal ungkep itu sudah lama, mumpung keluar. Ya Jakarta santai.
Dan keamanannya di situ nanti untuk stasiun nanti itu. Dan ini cerita. Misalnya seperti itu, kesalahan seperti itu lalu Anda boyong. Boyong terjadi ke habitatnya lagi dan salah lagi. Kira-kira disalahno pengirannya. Tetap disalah. Makanya gini kan berat-beratnya kiai ngadepi pangeran itu melarang menolak siapapun yang ingin baik. Makanya ini kan masalah, makanya ini PR ya. Kadang-kadang pondok modern itu berlebihan dalam mengimani disiplin. Tapi kita ini kan harusnya mengimani hukumnya Allah mbak Rasul, yaitu tidak boleh menolak. Nah, tapi kita kan ingin meroteksi santri kita juga. Misalnya bocah terlalu nakal kok nang nulari, wong virus itu nulari. Sing soleh virusnya ramandi, pasti ramandi gampang nulari. Sing nakal gampang. Nah, akhirnya kiai nggak buka itu ada rumah fasid. Tapi nak cara aku tetap butuh urun solusi. Dan itu kalau di NU kan gampang. Beberapa Gus Jawa Timur jadab-jadab kan spesial ngurusi. Sing ngono-ngono itu. Dulu di Jawa Barat ada siapa? Kianom Gus. Kianom. Sing Suralaya gitu. Artinya gini, Allah kan menyediakan. Kalau pondok fikih kan nggak mungkin terima seperti itu. Ya sudah pasrahno Bang. Apa saiki diumumno mundhip. Lha iya turunan. Lha iya turunan. Ya nek sanggup urunan kau ya. Ya pondok mental. Jadi kok tetap nakal nih konangan masyarakat. Lu delok sik kiai ini. Jadi suanya santri darah mirip kiai ini suanya ini. Ya guys, setuju ya? Karena iya dibiayai. Siap nih. Jadi menurut saya ini penting saya utarakan. Tapi yang jelas supaya kita tidak terlalu mengagumi pondok-pondok modern yang mengumpulkan unggulan. Karena nanti kalau itu jadi filosofi masif, itu umat terbengkalai. Karena tempat pengajian tertutup. Makanya menurut saya semua kiai harus punya pengajian ini, terutama yang alim-alim. Karena kalau ditamu di pondok tidak mungkin, karena takut tadi virusnya tadi. Makanya menurut saya setuju ya kiai alim harus punya pengajian. Makanya saya tidak lama ada Mbah Mun yang punya pengajian. Gus ya punya. Dulu kiai di Semarang ada Pak Haris Sedako ya punya. Hampir semuanya kan udah punya pengajian. Ini kan jagani orang yang macam-macam. Mulai sing hafal Quran sampai tadi sini kira-kira hati. Uang ngutangi uang sampai sing kebulet. Saya di bujo sampai bujone loro telu ora kabeh. Macam sing main pegatan nganti meh wayo ana to. Ya iku mau tarafail eli. Aqimis shalat apa? Tarafail nahari wa zulafam minal lail. Paham ya? Terus ini penting sekali. Yang penting jangan menolak. Kalimatnya apa? Jangan menolak. Kalau di Bajuri lebih ekstrim lagi. Di Bajuri itu contohnya gini, contoh murtad ya. Ada seorang kiai atau tokoh siapa saja itu menjadi kafir. Gak terima tanggung-tanggung. Kenapa percaya dulu nih bab mandi wajib? Kenapa? Mandi wajib. Bajuri ya aneh, bab murtad kok dilebok bab mandi wajib. Ulama ya aneh. Lah kula ya roh, yen kula wong alim mesti aku bolak-balik. Kira usah mamang tenan to ora. Tak ora percaya delok. Kandhanane kok angel. Ngarane bab wajib mandi. Jadi gini kan, termasuk mayu jibul gusla kan al kafir ida aslam. Nama al kafir ida aslam. Itu dawai takrib, ya takrib fatul qorib. Ya ayo, ngerti to takrib? Zaman jatuh. Benar niat siar ya rapo. Mereka. Kajarannya loro Gus malah. Siar apa? Mereka kan ibadah. Ayo mana iki tenan ya. Misalnya kan diantara mayu jibul gusla kan iltiqaul fitanen jelas ya kan. Macam-macam lah diantara mayu jibul gusla ya. Iltiqaul fitanen terus apa? Junub macam-macam lah. Nah diantaranya itu al kafiru ida aslam. Orang kafir kalau masih. Itu kata kitab takrib. Makanya syarah itu penting. Sebetulnya kitab itu agak salah. Fatwa itu agak salah. Salahnya begini kata Bajuri. Kira usah melok-melok nyalahno. Ruwono ya omongan. Ojo komuni, gak sopan. Malah keliru nek diterangno. Sopan goblok yo keliru, aneh-aneh. Logikanya ngene lho, Gus. Ada orang kafir. Ya misalnya Zaid itu kafir. Terus bilang ke saya gini, "Gus, saya mau masuk Islam." Ya kan? Sekarang jam berapa ini? Jam 12:30 pas ini ya. Ruwono tenan ini jam 1 pas. Gus, saya masuk Islam. Terus saya bilang gini, "Zaid, kamu mandi dulu baru nanti saya ajarin syahadat." Maka saya ini malah menjadi murtad.
Paham ya? Karena saya membiarkan dia sekian menit tetap berstatus kafir, yang saya bisa menghilangkan saat itu juga. Makanya benar, kalau fatwa itu benar Islam taufik dari awal kan. Kalau ada orang ingin masuk Islam maka harus kamu syahadatkan fauron, apa? Fauron. Jelas ya? Bahkan nyuguhin teh aja saya tidak boleh. Bila perlu ngadek-ngadekan, Gus. Saya tahu mau syahadat. Raiso Arab, Jawa lah. Jawab pangeran sapa? Allah. Ya serana pangeran kecuali udah ada Tuhan selain Allah dan suhunya Muhammad ada harus ngadek-ngadekan lah. Enggak boleh disuguhi teh, mana saya tak tukar rokok sih. Karena apa mana kenalan, jadi nanti yang putih, Pulau Bali, pun kapan rawuhe, wah, mau malah haram sudut langit. Karena tadi, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, ya, kamu menurut cara pandang Imam Bajuri ini, membiarkan dia dalam keadaan kafir yang kamu bisa menghilangkan saat itu juga. Lah iya kalau kondisinya normal ya Mansur bar mandi jauh urip. Lah nek pas mandi kepleset. Terus mati. Dia mati kafir apa Islam? Kafir. Kafir. Penyebabnya sapa? Ya iya. Dong. Ya pinter lah. Wah pinter dhewe. Paham guys? Maka ilmu itu makanya kata Bajuri sebetulnya enggak usah dibahas kafir masuk Islam. Karena mandi itu tidak penting. Maksudnya Imam Bajuri itu menyesalkan kenapa itu dibabkan. Takutnya menjadi gerakan. Soalnya kan banyak orang yang salah paham. Nah, orang kafir masuk Islam, konadus itu salah. Sebenarnya yang benar itu diislamkan dulu. Gosok jadi salah. Nanti gak apa-apa tetap mandi. Seminggu ada prosesi gak apa-apa. Tapi prosesi gaya-gayanan toh, disoting terus viral. Ya pokoknya gaya-gayanan toh. Tapi tetap proses Islam. Yo coba. Seseorang mau masuk Islam itu ketika prosesi di masjid apa sebelumnya ada yang mengajari? Oh tetap sebelumnya ada mengajari. Yang prosesi itu sekarang seremonial ya. Tetap dene kunjungan saya punya banyak teman yang masuk Islam. Meskipun yang mensyahadatkan saya, tak takoi kenapa dia Islam? Pacar saya orang Islam. Rata-rata yang terjadi di kampus apa? Iya enggak? Kiai mau gaya-gayanan di syuting di masjid terus viral. Ya aku takut, pertama dia seneng Islam itu gara-gara pacaran atau gara-gara kiai? Pacaran itu teman kerja. Tapi orang kalau pacaran, cerita aja. Tidak jawab saja jujur. Yang menjadikan dia Islam kadang pacar, teman kerja, macam-macam. Nah, ketika dia sudah ikrar dengan syahadat meskipun bahasa Indonesia, itu sebenarnya sudah Islam. Nah, kemudian ada kultur ya, kultur tadi di masjid diviralkan, terus prosesi. Dan itu namanya prosesi Kang. Nah, prosesi Islam itu agar mulai ikrar nah Allah pangeran yaitu dimulai Islam. Nah, jika yang pertama ini kok kemudian ngopi riyen atau kenalan riyen, ngapunten gitu. Ya nanti yang putih terus. Wah, sama. Nah, saya berkali-kali ngajar gitu di kajian di Kudus di mana-mana. Kan aku pengen analogi dalam kehidupan nyata itu gini. Ono wong gak kecelakaan. Ning dalam kecelakaan. Pas toha itu pasti isu katokan cekak. Seprapat ya kan yo isin mubalek katokan cekak kok. Ape nulungi wong loro. Paham ya kecelakaan. Terus dene kelambinan sik, sarungan sik, serbanan sik lagi mulung. Mergo dene iki ya. Kira-kira salahno pangeran to. Kelakuan ngono iku lho, salahno. Enggak jawab. Salah. Disalahno karena ini kecelakaan harus langsung. Meskipun Pak mubalek lagi seprapat ya masuk. Iki sentimen betul. Orang tahu baju aja. Seberapa tuh? Seberapa cekak LN. Jadi cara pangeran, kira-kira tuh senajan terong kelambinan wajib nulung langsung pongkong. Wajib, ora oleh. Nah kalau masalah kecelakaan saja wajib fauron, apalagi ini kekafiran, maka harus dihilangkan secara fauron. Dong ya? Ya, pinter. Makanya adat mandi dulu, apalagi seminggu lagi nanti prosesi di masjid, nunggu wartawan tambah buyute salah ini. Berarti masalah buyute salah. Yo kapan-kapan anak kancamu kafir masuk Islam, bisa ndek sakal senajan tuh nganggo bahasa Indonesia sih Jo. Susah. Nanti setelah itu ada kesunatan-kesunatan kecil kalau di kongkong, mandi terus seremonial, terus dia diundang. Terus disoting, terus kisah duduk ngarep sing poha muni alhamdulillah jatuh ngarep. Terus awalnya menimu. Lah sing viral sing iku akhirnya. Ya Tuhan telah mengislamkan. Awal waris loh. Ya tapi kira usah drengki ku rezeki.
Tapi tetap hukum ini harus dihilangkan faul. Oh, jadi kau oleh kan, kau najis ora oleh, paham ya? Nah, kalau dalam kasus Sayyidina Umar, misalnya ada orang bantah, tapi zaman Sayyidina Umar, kok sama adiknya Gus ya? Kan itu kan dia masuk rumahnya seseorang yang adiknya, yang baca Quran itu adiknya kan, cuma adiknya tukarannya BIP nih, Gus. Gelutnya itu BIP nih, Hobab IP. Jenis ahli gelut. Nah, gelut karena si Hobab itu mempertahankan supaya Umar gak langsung megang apa? Iya, mushaf lampiran ya, zaman itu menorong terjilid temannya kan hanya beberapa lampiran sing toha ma anzalna alaikal qur'ana lisaqra. Nah, itu kasusnya beda. Jadi ada perdebatan. Terus si Umar ini belum mau masuk Islam, terus kata adiknya, "Ini kitab suci, kalau kamu ingin megang, kamu harus mandi." Pas itu kan Umar belum niatan masuk Islam. Jadi itu beda kasusnya aja. Bila dipakai hukum, tapi nyatanya adiknya Umar nyuruh Umar mandi dari Umar enggak niat masuk Islam. Cuma adiknya penasaran, itu lempiran apa? Karena adiknya ini lempiran suci yang harus dipegang orang suci, makanya kamu mandi dulu. Akhirnya Umar ya nurut gitu, atus deh. Orang atus moco kan gitu. Barang moco terus tadi nangis deh mereka. Ini nggak mungkin karangan manusia toha, misalnya ada Al-Quran. Terus masuk Islam, ya sudah. Jadi saya ulang lagi ya. Jadi seremonial itu seon, masuk Islam itu seon akhir. Jadi keliru kalau apalagi masuk Islam kok berseksinakan, tidak harus sekarang, apa? Harus sekarang. Soal nanti seremonial acara bisa mau mandi dulu, kayak mau disaksikan terus macam-macam lah. Sopo Tuhan nyerbani semua alaf macam-macam terserah. Malah namanya apa? Dia ini lumung. Ya sebenarnya memang ewe bangunnya. Jadi hukumnya pangeran cekel ya. Jadi ben wong kulino pinter. Karena jangan menolak. Nah, jangan menolak kelas-kelasan. Ada yang fauron, ada yang taruh. Iya. Makanya saya mohon sekali lah. Meskipun kita kagum pondok-pondok unggulan yang steril, yang semuanya hafal Quran, semuanya ahli fikih atau semuanya apa-apa. Itu hukum yang diciptakan teknik modern, tapi orang hukumnya Allah sampai Rasul. Nah, hukumnya Allah Rasul jangan menolak orang yang ingin baik. Nah, soal kamu protektif karena takut ada anak nakal ya sudah, kita taruh khusus ya, kita ngambil kemurahannya pangeran, kita tidak sanggup. Tapi jangan motifnya menolak. Karena kalau ini menolak nanti kamu ngadepi pangeran. Ini ya umatnya Kanjeng. Makanya solusinya tadi, pondok-pondok yang menangani capreman harus kita dukung. Saya masih punya azam kebetulan dengan anaknya Mbak Garno. Saya di beberapa ya masih kenal Gus-Gus si jadab-jadabnya Pasuruan aku ya kenal sih. Bala-bala nih bapak dia kenal Gus. Dan kalau nu kenal Kiai Wali ya akeh Kiai Mubalek ya. Kiai Mubalek terbatas ya. Gak keliru. Keliru parah lah. Kiai alim ya akeh. Kiai ya sak tulisan. Kiai Wali aku kenal ya akeh, Kiai sing ngurusung nakal ya akeh. Kiai Mubalek beberapa kenal. Ya beberapa ada. Nggak boleh banyak-banyak ya, kenal ini orang oleh agak. Ya saya ulang lagi, jangan sampai kita ngalami penuh lagi. Melanirian di salah satu madrasah, di kenangan saya itu bagus. Dulu di Sarang itu masyhur karena ada kiai namanya Ki Fakih, Kiai Mis. Ki Fakih Rani Bayi Imam, Kiai Pondok Mis. Itu ngene, bocah-bocah nanti iku Kiai Mansur, tigo nakalan, tigo dalil. Jadi misalnya Toha kok gak mau hafal di dunia, gak munggah kan? Kita apa ini? Nak gak munggah ning ndi, Cung? Teng terminal kok sowan mondok ya ora munggah. Itu langsung diunggahno. Mergo wedi dadi wong dalan. Nah, dadi wong dalan aku ora kedosan. Itu beliau cerita sendiri ke saya. Nah, sing muni ku lugu misalnya. Lugu. Nah, orang munggah piye, Cung? Nggih baleni, Bang. Tambah ra munggah. Karena tidak wajib mensafaati ya, Pak. Kalau dalam konteks Toha kan liar tadi ya. Toha umpama loh, atau Toha sing umpama loh, yang umpama bukan. Akhirnya apa, Pak? Bocah-bocah ngerti. Ngene kok, agar sing ra mukafadah gimana? Cocokan, Pak Adu Sondok tekir. Akhirnya cara pulau sowan. Ono apa, Cung? Teng terminal, Pak. Munggah kan. Karena kiai itu mesti wedi loh, nabi balik, wong balik dengan Natal dulu. Artinya gini, apapun misalnya semua pondok tentu punya kekhasan masing-masing. Tapi kita harus mendengar semua kemungkinan. Sehingga kita pakai manhatnya kiai-kiai yang kita panut. Kayak apa Mbah Mun ya, dekat pejabat, dekat wong macam-macam.
Berarti di khazanah kita ini kan cukup untuk analisis. Coba ada wali yang jadinya wali karena uzlah ning dhuwur ya banyak. Ada orang yang jadi wali karena kumpul preman ya. Itu ada wali cerita wali itu bangkrut. Penggawean apa jadi wali? Mergo tuku arak. Iya gitu. Rasa buat tiru, nabi tuku ape mobil. Nah saiki gak mungkin. Harus sekarang gak mungkin karena mahal terus. Mahal dan jumlahnya banyak. Dulu itu gini ceritanya. Misalnya Narukan ini ada satu kampung. Biasanya itu Kiai Mansur ada agen toa. Tuban ya asli. Kita aslinya aslinya toa. Kan ini wong Tuban. Kita unik mulai. Agen itu misalnya ngedarkan di Narukan itu dicegat ya Mas ning dalam. Sing wali misalnya jenenge Umar. Sekarang dituku ya misalnya 500.000 baru itu dituangkan mesti dibuat. Itu sampai bertahun-tahun sampai dia bangkrut terus mati. Biasa lah bangkrut mati terus biasa. Ketika dia mati, wali-wali top di kawasan itu nyolati kan. Ini wali. Nah ternyata apa? Karena si pengirim toa tadi jaga deh. Wong desa iku akhir minggu rutin tuku toa karo mabuk. Mulai iskal. Ya kan rutin jam. Kalau sekarang kan kebanyakan gue tak tuku gak mungkin kan sekarang nilainya triliunan kan. Karena diproduksi pakai mesin dulu kan manual guys. Jadi yang dikirim desa ini. Ternyata dia itu ya Allah ini umatnya Nabi Musa ada ridho kalau mereka minum. Dan cara mencegah saya pun ini jadi agen tunggal. Agen tunggal dapat dituku. Jadi wah, nanti dunia entek. Kena buat tiru. Tapi kan dunia entek, aku tadi aja. Nah ini cerita saja. Jadi kita punya khazanah sekian contoh wali itu macam-macam. Tapi jadi tiru karena nggak cukup. Benar kata ini nggak cukup ya. Bocor korot ngentar biro. Ora cukup. Dunia ini soleh Indonesia ora cukup. Transaksi. Singorati wali-wali karena ya dia juga jadi wali karena beli lagi karena dia ada ingin konfrontatif sama bos-bos narkoba kan beresiko gitu terus apa mas gitu kan itu macam-macam lagi-lagi khazanah kita cukup ada wali yang ngancani wong nakal-nakal hina makanya Imam Sa'roni pertama jadi wali. Imam Sa'roni yang terkenal sing aran pisan. Pas pertama latihan jadi wali iku ya koyo muni pun pahpoh sunah rasul persis. Singkat cerita ketemu itu Mas ana wong alim. Wong alim bal-balan ning laut ning gone kisik ning gone apa ning laut. Apa pantai. Ya bahasa Indonesia yang KRI pantai. Saya iku katokan seprapat apa katokan biasa kok pemain bal ya sudah. Singkat cerita Imam Sa'roni itu tersiksa. Wong alim ahli fikih kok katokan ya mari cekak ukuran iki ora jelas. Nah cekak itu ya dekati apa? Jengkol. Yes. Nah cekak mbah ya ora roh. Singkat cerita itu ya gitu gimana sih? Bal-balan ya masyarakat orang ngene ya wong belah bal-balan. Ya relax saja. Pas dia Sa'roni pulang, pasti udah ini wali amatir belum kutub. Masih amatir lah, masih latihan lah, masih diuji di MK lah masih. Kewaliannya masih. Dia pulang. Ternyata wong sing fakih tadi yang ahli fikih tadi duduk benas samai waladi dia duduk neng antara langit tuh ngenteni. Sa'roni jadi jangan dia senior. Cangkemmu sing apik. Dekne iku padahal agama cangkemmu sing apik. Wali ajaran ora oleh negur wali senior. Waken banget tuh. Jebule wong iki wali. Jebule wong iki wali. Dene mau nggone ngisor Mas, mergo kok darane kalah kelas. Waline yo gaya. Lane wali ku yo oleh gaya ono sanate. Kalau ngaku wali Mas ini keberatan. Tapi Bang, kowe ra gelem ngaku nek gelem aku tak kon mulang. Mereka terus akhirnya lagi ngenopo masalah aurat itu ora ono khilaf antara Imam Syafi'i bin Ahmad bin Hanbal. Tapi masalah dakwah ora ono khilaf, kabeh wajibno dakwah. Lah wong gelem kumpul aku nak bal-balan. Lah nek kowe gelem dakwah yo dakwah iku. Pun jeneng mong jeneng. Coba ya, yang bal-balan ya umatnya Rasulullah, yang tenis ya umatnya Rasul. Semua itu umatnya Rasulullah. Lalu kamu ngaram notok Nabi, terus gue nak ketemu Nabi,
Papoh ning podium ngarang menawa bareng untuk sangu terus piye nek ketemu Nabi. Sing iku ora untuk sangu sing kabar bal-balan. Ora untuk sangu proses bi. Wes sak jeblok-jebloke iki Mansur tetep ana sing takok. Pak, nah, anakku saiki tamat SD, cara jenengan diapakno? Paling gak kan usul pondokno kan, meskipun bapake cek. Tapi nek sing pidato tok ning podium. Pak tok kan. Ya sing pak sing ora ya ora. Ya rasa tersinggung biasa wae. Kok sensitif banget. Mulai dulu, makanya alhamdulillah kita ini, bu kita itu siapa? Itu ngaku ya oleh. Kita ini masih punya kitab-kitab itu. Saya punya kitab Tobaqatul Auliya, klasmen para wali. Tinggal di mana orang jenengmu yakin. Padahal kita musamin orang ini malah orang. Itu wali mulai angkatan Said Ali Zainal Abidin sampai angkatan Said Abdul Haddad. Ngono kan. Iki jeneng boleh jenengmu sebenarnya mlebu kok kapan. Itu ya selalu tadi menyajikan cerita-cerita wali yang sebagian menekuni apa kancanan wong bulet-bulet, kancanan wong nakal. Karena itu tadi itu umatnya Nabi. Asal bakat ya tadi ya, dia wali dekat Allah kan nggak mungkin tergoda terus dengan rusak dunia kan nggak mungkin. Tapi kalau kamu milih nggak mau ya nggak apa-apa, kamu protektif diri darul mafasid muqaddamun. Iman sak kowe misalnya ketemu wong ayu sing nakal. Kira-kira sing katut sapa? Ya cek ae. Coba, dicoba. 12 Sing dadah sing ndi kan. Kono dadi salihah apa kowe sing cek aja lho masyarakat. Wong syaraté ujiane Nabi kan ngono. Ana wong pitu sing somben di yubi aras. Iku jare gawe Nabi wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Faqala inni aqulu. Syaraté kok ayu menarik, ngajak. Kok kowe muni ra gelem. Ayo wali, ora jawe wali. Lah sing wani daftar sapa jajal. Itu orisinil lho gawe Kanjeng Nabi. Sabatun yuziluhum wa fi dzillihi yaumaladillah illa dzilluh. Nomor terakhir itu di antarane apa? Wa rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin wa qala inni a'udzu. Boten astagfirullah. Coba hebat disusul di kamar kapan? Aduh. Jadi makanya ini balik balata trukti tadi. Balik dong. Makanya kalau syukur. Syukur punya guru kayak bangun yang legowo apa menghormati kiai sing nangan itu bapak yang menghormati kiai. Oh cuman sidik-sidik sunah rasul terus seakan-akan kamu paling megang otoritas suarga. Tidak umatnya Nabi itu banyak yang nekuni. Lah aku roto pidato, aku rasa pidato aku seneng. Piye-piye si aru itu penting. Rezeki yo penting. Bae iki terus dhewe. Seneng gue ya terus dhewe. Roh toh? Ya sudah seperti itu. Makanya ngaji yang banyak. Saya berkali-kali cerita wali itu dulu macam. Dan itu khazanah itu di pesantren banyak. Dulu Sunan Kudus jadi qadhi bagian halal haram tegas. Kali Jogo di sama wali-wali disuruh di daerah Kidul, Sragen, Boyolali, dakwai wong abangan macam. Mulai dulu itu ada macam seperti ini. Dan itu cobaan ya. Sampai sejarah bayang kali Jogo itu kan. Udeng-udeng agak cobaan ke udeng-udeng. Is biasa macam ala Indonesia. Tapi zaman itu ya orang Islam Nusantara is biasa. Tapi ya nabi Islam nomor ya apa-apa orang sing larang wae. Enggak artinya biasa kok. Jadi dulu yang nekoni itu tuh ya biasa. Bahkan kalau di Ihya itu ada cerita ini sebelum dulu kalau cerita Khalid itu preman. Dulu di antara Khalid atau Khalid itu apa? Kira-kira maknanya apa? Preman kira-kira. Ada Khalid Bani Israel gitu. Ketika Nabi Isa konvoy sama Hawariyin ini orang pilihannya Nabi siapa? Sehingga cerita Hawariyin yang rai-rai kok munik itu. Ini kan spontan itu yang Khalid tadi. Spontan itu ingin wong solehnya seperti itu. Sehingga langsung spontan itu bergabung. Ketika bergabung dia Abto'a Mas Yahudi dia mengendorkan apa? Jalannya. Karena dia nggak ingin setara dengan Hawariyin. Tahu diri lah. Yang Hawariyin dia Mansur ini Asro'a, yang jenis murid tapi tidak semua. Kan itu ya ada yang jenis saya, jenis macam-macam. Yang lainnya normal, tapi yang satu ini Asro'a Mas ya. Supaya berjarak jauh. Jadi kemana isin agak level.
Wong preman kok jejer aku. Makanya yang ini mempercepat jalannya karena tadi ta'anufan tentu karena keangkuhan. Yang ini memperlambat karena tawaduan karena dia agak ingin setara dengan Hawari. Jadi sing premane tawaduk mau setara, sing wong saleh iku malu menjauh. Saat itu juga Allah bilang ke Nabi Isa, Allah mewahyukan ke Nabi Isa karena Nabi Isa nabi. Isa bilangin ke anak buah kamu yang itu iso tuh yang itu yang itu lias ta'nifa al-amal sama siapa alteknya lias ta'nifa al-amal kewaliannya yang Hawari tak cabut dia 0 kepremanannya ini tak cabut dia juga 0 sekarang sama-sama gak wali ya gak preman yang preman statusnya dicabut ya gak langsung jadi wali ya 0 dulu yang wali ya 0 sehingga kitab Ihya kayak apa Imam Ghazali sufinya tapi juga memasukkan cerita-cerita seperti itu bahwa pantangannya orang soleh itu takabur dan itu juga umatnya Nabi ya diurus akhirnya sama di Manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga ada orang jadi wali itu karena orang Nasrani wali Abdal ada mati satu sama Syekh Abdul Qadir diganti orang Nasrani yang Islam hari itu langsung jadi wali dan mau apa karena tadi dakwah beliau juga kemana-mana. Sekarang kita tahu dakwahnya Habib Umar ya kemana-mana, mulai orang Singapura, nggak membatasi karena semuanya umatnya Nabi dan semuanya kena kitab, kita kena kitab wala jangan sampai menolak. Tapi saya ulang lagi ya, kalau ada pondok unggulan, kamu jangan terus kritik, raro Quran ya kayak gitu. Meroteksi anak uang murah gampang. Cara aku tuh pondok ini lah tak pengen, semari bocah seneng gue ya repot. Misalnya terus ngandani, uang nih semua mas bisa sebelah, cara mondok ora oleh. Munib yo ora oleh. Wong iso mau Pak, mesti pikirane duit wis sufilah lho. Wiridane wis duit ku penting. Kok ora oleh mondok lho nang ngaji ini kok oleh. Mondok ora oleh. Terus ngelo kiai ini turun nang keramik masuk angin. Modele wis tuwa yo repot kabeh. Terus kanyeben sithik wato. Kan ngelo wong, mesti tak tolak. Tapi saya bukan niat nolak kamu, enggak meroteksi santri dulu, enggak nak virus mulu, virus keduanya. Mana Dewi Bambun, iya santri begitu itu kan mati santri ya, kayak ngopo, santri gue kelas, tadi dulu ya tenang. Lo santri kelas tuh, zaman gue jadi santri, kiai sopo ibu cucuk, gue kelas cucuk kiai sopo, tapi bareng jadi kiai bagai musuh, kan rival loh. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.